klien itu kapan dan bisa dijelaskan perjalanan pemanggilan seperti apa? Terima kasih. Sebenarnya pemanggilan itu karena gini, saya memulai voice note, rekaman yang diduga suaranya Kades Kayan itu kan dari apa yang sudah tersebar di media, berbagai media. Nah, kemudian kita sebenarnya melakukan pembinaan itu pada waktu itu gini, kita tidak dipanggil secara langsung, tetapi saya kontak yang bersangkutan dan juga saya lakukan pembinaan langsung. Artinya pembinaan saya lakukan ini dalam hal untuk mengingatkan seorang kepala desa supaya memahami apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, khususnya di masa politik seperti ini atau masa pemilu seperti ini. Nah, terkait dengan materi yang mungkin berpotensi ada pelanggaran undang-undang pemilu dan sebagainya, saya tidak masuk ke situ karena materi ini adalah wilayahnya Bawaslu. Artinya Dinas PMD selaku pembina pemerintah desa hanya mengingatkan supaya apa yang dilakukan seorang kepala desa itu tidak diulangi lagi, apalagi itu berpotensi terjadi pelanggaran. Itu sudah kami lakukan, dan yang bersangkutan juga siap untuk istilahnya itu menjalankan fungsinya sebagai kepala desa dan akan juga istilahnya itu tidak neko-neko lagi lah seperti itu. Intinya komitmennya seperti itu pada kami, dan jadi karena kita juga sama aja, jadi namanya pembinaan itu tidak harus kita panggil, tidak, tetapi kita juga memanfaatkan IT juga bisa. Yang jelas yang pertama sudah punya komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai seorang kepala desa. Mungkin itu ya. Sempat klarifikasi berarti Pak Agus, apakah itu benar suaranya dia atau tidak, atau gimana Pak? Sebenarnya kalau soal itu suara yang Pak Kades atau itu sebenarnya yang bisa kita dan sampai nanya situ ya. Artinya kita mungkin hanya kalau saya hafal dari sisi suaranya aja gitu loh. Dan sebagainya lah. Kemudian saya tidak nanya juga apakah ini benar semuanya. Yang jelas karena ini diduga sampean, maka saya akan melakukan pembinaan. Ya, terkait nanti pembuktian apakah ini yang bersangkutan atau tidak, nanti biar proses hukum yang berjalan gitu. Saya tidak mau masuk ke materinya itu. Yang jelas atas dugaan yang mengarah ke kepala desakannya itu, saya juga langsung melakukan pembinaan melalui telepon, sehingga yang bersangkutan juga sudah punya komitmen untuk memperbaiki semuanya. Seperti itu. Kalau kemarin berarti sifatnya teguran lisan atau tertulis? Teguran lisan dulu. Karena apa? Karena terkait dengan bentuk teguran nanti apakah tertulis atau nanti bentuk sanksi yang lain, yang kita nanti menunggu bagaimana proses hukum di Bawaslu. Semuanya kita menunggu. Nanti bentuk sanksinya apa, semuanya nanti kita menunggu proses hukum yang ada di Bawaslu. Karena ini ranahnya pemilu kan. Nah, semuanya termasuk pelanggaran-pelanggaran yang lain pun juga kita menunggu dari pejabat yang berwenang untuk memutus apakah ini seorang kepala desa itu melanggar atau tidak. Intinya PMD itu hanya mengambil tindakan administrasi setelah terbukti adanya pelanggaran seperti itu. Jika memang terbukti, apa Pak Agus untuk sanksi yang paling berat pelanggaran netralitas ASN ini? Ada pelanggaran netralitas dari kepala desa ini? Mungkin paling berat ya pemberhentian dari kepala desa. Itu paling berat ya. Tapi nanti juga kita kaji sejauh mana pelanggarannya gitu. Ya kita menunggu aja lah proses hukum yang berjalan gitu. Yang paling berat itu. Ya.
Kalau yang bersangkutan ini kan juga beberapa bulan lalu kan juga tersandung masalah lain Pak Agus. Ini gimana? Apakah menjadi perhatian khusus Ya, dari insya Allah PMD nanti untuk gini, ini? insya Allah nanti apa itu mungkin ini juga karena yang bersangkutan kemarin juga sempat ada permasalahan juga kan. Insya Allah nanti ini akan kita lakukan pembinaan khusus lah kepada yang bersangkutan supaya tidak mengulangi hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Ya kita pahamkan Pak, sebagai kepala desa itu tugasnya apa, fungsinya apa, terus apa yang dilarang, terus apa yang boleh, itu insya Allah akan kita berikan pembinaan khusus kalau di awal tahun ini. Mudah-mudahan nanti kita lakukan di awal tahun ini supaya nanti ini menjadi bekal untuk perjalanan melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala desa di masa yang akan datang atau selama yang masih menjabat sebagai kepala desa Kayan. Bagus. Untuk terakhir, kemarin kan di voice yang tersebar itu kan sempat ada ancaman pencabutan bantuan juga. Nah ini apakah nanti secara khusus PMD akan mengawasi kinerja dari kepala desa tersebut agar hal yang ditakutkan tersebut tidak sampai dilaksanakan? Iya, yang jelas gini, artinya terkait dengan bantuan sosial. Yang jelas ini bantuan sosial itu dari mana dulu sumbernya kan itu. Kalau sumbernya dari Kementerian Sosial, ya tidak semudah itu mencabut, karena semuanya kan harus terverifikasi dan sebagainya. Nah, kalau bantuannya dari desa dalam bentuk BLT desa misalnya, itu kan tidak untuk mencabut seseorang tidak ditetapkan lagi sebagai KPM BLT desa, kan harus melalui musyawarah desa. Artinya tidak semudah itu seorang kepala desa mencabut hak-hak seseorang, baik bantuan sosial baik dari pusat maupun dari desa. Karena untuk memutus seorang KPM BLT desa atau BLT dana desa itu bukan keputusan sepihak kepala desa, tetapi ini harus dimusdeskan. Menambah juga dimusdeskan, mengurangi juga dimusdeskan. Dari hasil musdes itulah nanti keluarlah peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa terkait dengan KPM penerima BLT dana desa. Tidak secara sepihak kepala desa ini tidak boleh menerima lagi, tidak boleh. Semuanya harus dimusdeskan. Nah, musdes itu merupakan kewenangan BPD kan gitu kan. Kalau musyawarah desa kan, gitu. Artinya tidak semudah. Saya tidak mengkhawatirkan itu, karena mekanisme untuk seseorang tidak lagi berhak memperoleh bantuan sosial itu juga tidak semudah.